Nah, setelah kemarin di Gias 2025, Etowan ini menjadi mobil yang paling banyak dilihat ya. Dan emang kalau dari secara tampilan, dia kan menarik banget. Apalagi harga yang ditawarkan juga sangat-sangat kompetitif. Dan kali ini kita berkesempatan untuk cobain langsung nih. Kita perjalanan dari Semarang menuju Jogja, tapi mampir dulu ke Solo. Dan seperti apa sih impresi berkendaranya? Ini dia videonya. Nah, sekarang saya udah cobain ya. Saya berada di balik kemudi dari BYD Etowan. Jadi hal pertama yang saya rasain adalah joknya ya. Joknya pas naik tuh emang empuk banget ya. Jadi emang busanya nih lembut sehingga kita kalau emang perjalanan sehari-hari tuh bakal nyaman banget kan. Dan posisi duduknya kalau saya sih ngerasanya ini agak sedikit tinggi ya. Dan posisi berkendaranya walaupun ini tipe yang dynamic dengan si setirnya yang nggak ada fitur teleskopik, saya rasa udah cukup sih ya. Tapi kalau mungkin ada teleskopik, udah gitu pakai yang jok elektrik gitu ya, bisa direbahin atau diturunin lagi tuh bakal lebih enak lagi nih posisinya nih ya. Tapi so far sih oke lah dengan posisi yang agak tinggi, jadi kita bisa ngelihat ke segala arah dengan gampang meskipun secara dimensi memang mobilnya kan nggak gede-gede banget ya. Panjangnya aja nggak nyampe 4 meter gitu. Jadi oke lah. Dan dari sisi performa teman-teman, jadi kalau dibandingkan antara yang dynamic sama yang premium itu nggak ada beda ya. Motor listriknya itu sama-sama bertenaga 55 kW atau setara sekitar 74 dk. Dengan torsi 135 Nm. Jadi kalau dibandingkan sama mobil-mobil listrik yang sejenis, artinya yang mungil-mungil ya, ini sih lebih powerful nih, lebih enak. Dan kita berjalan tadi dari Semarang menuju ke Solo, kan karakter tolnya tuh kan naik turun gitu ya. Ini nggak ada masalah berarti sih, jadi ya masih enak aja. Jadi nyetirnya kayak memang kayak hatchback kebanyakan lah, nggak berasa banget mobil listrik yang mungkin kurang bertenaga kayak gitu. Udah gitu juga di sini kan ada mode berkendaranya ya. Jadi ada 3 mode berkendara nih. Ada Eco, normal sama Sport. Ya bedanya mungkin teman-teman udah pada tahu loh ya. Kalau Eco kan orientasinya pada efisiensi listriknya supaya nggak terlalu boros baterainya. Dan ya pasti rasa berkendaranya, respons dari pedal akselerasinya jadi lebih lemot ya kalau dibandingkan sama mode normal, apalagi mode sport nih. Nah, kita coba mode sport. Bener sih, berasa lebih responsif, tapi yang nggak seresponsif mungkin mobil-mobil yang punya motor listrik bertenaga besar gitu ya. Tapi artinya tetap ada perbedaan. Terus juga regenerative braking-nya ini juga ada 2 ya. Ada yang standar sama high, jadi ketika yang standar kita lepas pedal akseleratornya, dia masih ngloyor gitu ya. Tapi kalau kita pindah ke high, nah misalnya kayak gini, dia lebih berasa ngeremnya ya. Sehingga ya balik lagi listriknya akan kembali lagi ke baterai supaya baterainya itu bisa tetap awet dan jarak tempuhnya bisa lebih panjang. Nggak cuma itu, si setirnya sama si remnya itu juga ada modenya ya. Jadi kita tinggal pindah ke vehicle, itu ada yang comfort sama yang sport. Jadi ada 2 mode. Bedanya pengeremannya, kalau yang comfort tentu lebih smooth, udah gitu juga si putaran lingkar kemudinya lebih santai, lebih enteng. Sementara kalau yang sport itu lebih sensitif lah pengeremannya dengan si si lingkar kemudinya yang rasanya jauh lebih berat sih ya. Tuh, lebih sporty, lebih berat. Ini mungkin berasa ketika misalnya kita lagi jalan-jalan di kecepatan tinggi gitu. Tapi comfort pun udah lebih dari cukup. Terus bandingan suspensi. Wah, ini bandingan suspensinya ya. Kalau saya ngerasanya enak ya. Bantingannya enak, tapi emang kalau ketemu speed trap kayak tadi tuh sempat di dalam kota ada speed trap, berasa sih duk gitu ya. Ya biasa kan mobil listrik itu tekanan anginnya biasanya tinggi-tinggi, tapi kalau kita udah di tol dengan jalan yang agak bumpy, bantingannya lebih enak sih. Mungkin kalau dibandingkan sama hatchback kayak yang Ice itu kan ada Brio gitu ya. Ini lebih enak dari Brio bantingannya ya. Emang karakter si suspensi Brio kan dia ya sedikit lebih kaku lah kalau di Honda gitu. Terus fitur-fiturnya ya, jadi kalau untuk fiturnya memang ini belum dilengkapi dengan ADAS, tapi di sini dia sudah ada cruise control, tapi belum adaptif ya. Jadi kita tetap harus perhatikan kendaraan yang ada di depan. Jadi minimal untuk cruise controlnya itu bisa aktif di kecepatan 40 km/jam. Di bawah itu dia nggak bisa aktif.
Nah itu dia teman-teman, rasa berkendara dari BYD Atto One ya. Jadi hal pertama yang saya pengen ungkap adalah, jadi mobil ini bisa dibilang mobil yang memang cocok banget digunakan untuk harian ya. Dari posisi duduknya enak, joknya empuk, bantingan suspensinya juga enak. Lalu juga dari sisi performa juga sebetulnya nggak yang kurang-kurang banget, apalagi dibandingkan mobil listrik yang kebanyakan sudah lebih dulu hadir yang kecil-kecil itu ya. Jadi performanya juga lumayan, tadi saya cobain di antara dari Semarang menuju ke Solo dengan karakter jalanan yang naik turun gitu ya. Dan tadi jalan dari Semarang sampai ke Solo itu baterainya sisa tinggal 56% lagi dengan jarak 99 kilo. Range-nya masih sisa 160-an kilo lah ya. Dan itu artinya ketika misalnya kita pakainya di kota besar, pengen keluar kota pun sebetulnya masih aman. Apalagi si BYD Atto One ini kan sudah support dengan fast charging DC ya, artinya dia bisa dicas sampai 40 kW itu maksimal untuk yang premium, sementara untuk yang dynamic itu maksimal di 30 kW, artinya pengecasan dari 30 sampai 80% itu ya paling waktunya sekitar 30 menit lah ya. Lalu juga secara dimensi memang bentuknya kan imut, kecil ya, jadi kalau dipakai di kota besar dengan parkiran mungkin yang nggak terlalu besar, jadi lebih gampang cari parkir. Terus meliuk di kota-kota besar yang jalannya sempit-sempit juga cukup enak, tapi tanpa mengorbankan kenyamanan dalam kabin ya. Tapi memang ada sedikit kekurangan sih, terutama di bagian belakang. Kalau kita yang duduk di bagian belakang tuh ngerasanya kayak ruang sempit karena door trimnya itu agak tinggi ya di bahu gitu. Lalu kalau soal cost of ownership ya, jadi BYD juga sudah bikin simulasinya, jadi dengan perjalanan sejauh 40 km antara BYD Atto One mungkin dibandingkan sama Brio ya, yang ICE gitu. Oke, jadi kalau misalnya sama-sama jalan 40 kilo, dengan misalnya Brio itu di konsumsi bahan bakarnya itu di 120 gitu ya. Kalau di LCGC atau Brio itu kan dia butuh bahan bakar ya minimum around 92 ya. Kalau di Pertamina itu ada yang Pertamax gitu kan. Nah itu dia butuh 2 liter lah, sekitar di 25 ribuan mungkin. Kalau sekarang di 12.200 mungkin untuk per liternya mungkin di 24 ribuan gitu ya. Tapi kalau di mobil listrik ini, di BYD Atto One itu dia cuma butuh listriknya itu di sekitar 14 ribuan atau sampai 15 ribu. Artinya secara biaya kepemilikan itu jauh lebih murah ya. Kalau untuk di mobil listrik, udah gitu nggak cuma dari konsumsi energinya, tapi juga biaya pajaknya yang jauh lebih murah. Kalau di Brio mungkin di 2 juta sampai 3 jutaan, tapi kalau di sini ya mungkin di sekitar 150 ribuan. Jadi memang biaya kepemilikan, lalu biaya servisnya juga jauh lebih murah. Ya ini kalau digunakan untuk mobil sehari-hari, terutama di Jakarta, ini banyak lebihnya sih. Mobilnya kecil, udah gitu pajaknya murah, dan dia bisa bebas ganjil genap. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.